Udah gak kerasa ya, ini udah minggu terakhir di bulan April ini. Dan kita masih tetap berada di online service. Selamat datang kembali bagi kalian, ataupun mungkin kalian pertama kali ikut ibadah online-nya Impactors. Aku berdoa agar setiap dari kita gak lepas dari sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Apapun kondisinya kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya karena Dia adalah Immanuel. Dan setelah ini kita akan mulai ibadah, tapi sebelum daripada itu, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat Engkau. Kami mengucap syukur bahwa Engkau lah Allah Immanuel. Engkau Allah yang berada di tengah-tengah umat-Mu. Engkau gak pernah meninggalkan kami. Dan pada hari ini, kami ingin mengikuti ibadah, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu hadirat-Mu ada di sebelah kami, ada di rumah kami. Please beracaralah dalam ibadah kami. Please tuntun kami agar apa yang kami lakukan ini gak jadi sia-sia, tapi ini penuh dengan berkat. Di dalam nama Tuhan Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Yes. So, please enjoy the service. Welcome back to Impactors Online Service. Mari sama-sama kita puji namanya, kita sama-sama sembah namanya. Karena dialah satu-satunya yang layak untuk terima pujian tertinggi dari kita. Amen. So let's worship Him, pujian tertinggi. Dialah yang mempunyai kehidupan setiap kita. Dia yang layak untuk terima pujian dari setiap kita. Ini hidup kami Tuhan, kami berikan semua yang kami serahkan ke tangan-Mu. Let's worship Him. Pujian tertinggi. Bagi Tuhan yang berkuasa atas semesta, pujian tertinggi ku nyanyikan. Nama yang termegah, Yesus Kristus Tuhan yang layak diagungkan. Bagi Tuhan yang mempunyai kehidupan, ku bawa hidupku kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Kau layak terima pujian tertinggi. Bagi Tuhan, bagi Tuhan yang berkuasa atas semesta, pujian tertinggi ku nyanyikan. Nama yang termegah, Yesus Kristus Tuhan yang layak kami agungkan. Bagi Tuhan yang mempunyai kehidupan, ku bawa hidupku kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan yang bergerak. Kau layak terima pujian tertinggi. Haleluya, Engkau Yesus segalanya. Haleluya.
Tiada yang seperti-Mu ya Allahku. Saat ini kami datang Tuhan di hadirat-Mu Bapa. Kami declare bahwa You're more than enough for me. Kita mau sama-sama declare bahwa Jesus is more than enough. His love, His mercy, His grace are more than enough for us. When the mountains fall and the sea turns dry, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets done, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. When the mountains fall and the sea turns dry, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets done, when the world gets done, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Sing, you're able. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall, when the mountains fall and the sea turns dry, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets down, when the world gets down, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Break every chains, our lives in your hand. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love and mercy, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power and mercy, power, mercy, never
You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows. Grace overflows in us. You're more than enough for me. You're more than enough for me, Lord. Your love is powerful. Grace overflows. Grace overflows. And Hai Impactors, kembali lagi dengan KVJ di sini. KVJ berharap kalian dalam kondisi yang sehat, damai sejahtera, penuh dan juga penuh dengan sukacita. Hari ini KVJ akan membawakan firman Tuhan. Sebelum KVJ mulai membawakan firman Tuhan, KVJ ingin tanya dua hal terlebih dahulu. Pertanyaannya cukup simpel aja. Kalian cukup bayangkan saja dalam pikiran kalian, masukkan. Pertanyaannya adalah siapakah orang yang paling kalian sayang? Oke, siapakah orang yang paling kalian sayang? Well, itu bisa jadi papa mama kalian, I know. Itu bisa jadi saudara kalian, kakak adik kalian, itu bisa jadi teman kalian, itu bisa jadi gengnya kalian, ataupun siapapun itu. Good, that's good. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara kalian mengutarakan rasa sayang kalian kepada mereka. Oke, bagaimana cara kalian mengutarakan rasa sayang kalian kepada mereka? Pastinya dengan tujuan supaya mereka tahu dong kalau kalian sayang sama mereka. Well, benar, KVJ setuju. Ada yang bilang, Kak, aku akan bilang I love you. Terus juga ada yang bilang, Kak, aku nggak bisanya I love you. Aku nggak bisa ngomong I love you, tapi aku akan melakukannya dengan tindakan. Wow, KVJ setuju dengan dua hal tersebut. Kalau kita sayang sama seseorang, kita akan kasih yang terbaik. Kita akan menunjukkannya dengan tindakan, dan pastinya tindakan itu adalah tindakan yang menyenangkan hatinya dia, yang menyukakan hatinya dia. Contohnya deh, kalau kita sayang sama papanya kita tahu kalau dia suka sama yang namanya kopi. Pasti dong kita akan kasih dia kopi, pasti kita akan membuatkan dia kopi. Hi Dad, love you. Ini kopi buat Papa. Wow, thank you ya. Love you. Nggak mungkin dong kalau misalnya dia nggak suka sama yang namanya terang bulan, terus kita kasih dia terang bulan. Dad, ada terang bulan, mau? Waduh, Papa nggak suka. Dia pasti akan nolak. Pasti dia akan, mungkin dia nggak nolak, tapi pasti dia juga akan merasa bahwa wah, anaknya kurang mengenal dia. Ataupun juga ada yang ide, ya kalau misalnya nggak suka sama terang bulan, ya udah deh, aku ngide, aku bikinin jus terang bulan. Aduh, mungkin sedikit weird contoh yang kasih, tapi itu adalah sesuai dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu Yohanes 14 ayat 15. Kondisinya waktu itu adalah perjamuan malam terakhir, dan Yesus berfirman dan mengajarkan ini kepada para muridnya, dan aku percaya itu juga mengajar ke kita, yaitu jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan underline kata mengasihi dan juga menuruti segala perintahku. Apa yang aku ingin sampaikan adalah mengasihi Tuhan itu sama dengan melakukan perintahnya, teman-teman. Kita nggak bisa hanya ngomong kita mengasihi Tuhan tanpa kita melakukan perintahnya. Karena jika kita hanya ngomong kita mengasihi Tuhan, kita ngomong, setiap orang Kristen juga ditanyai, apakah engkau mengasihi Tuhan? Yes, I love you. I love you Jesus. Jesus is my everything. Aku akan berikan segalanya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau kita hanya fokus sama ngomong doang tapi kita nggak melakukan, itu sama dengan
omdo dong, ya kan? Tapi ketika kita hanya sibuk untuk melakukan perintahnya tanpa mengasihi Tuhan, maka ketika ada hambatan ataupun ketika ada sesuatu yang gak enak terjadi dalam kehidupannya kita akan cenderung untuk menyerah, kita akan cenderung untuk pasrah, kita cenderung untuk akhirnya yaudah deh, aku compromise, aku kompromi aja sama hal ini. Nah, realitanya kita bisa ngelihat ada begitu banyak orang yang sibuk untuk melakukan perintahnya tanpa mengasihi Tuhan. Ketika ada orang yang bencekno hadir dalam kehidupan mereka, entah orang bencekno itu sedang memusuhi mereka, ngeprank, membuli, ataupun juga ngegosipin mereka, backstabber dan sebagainya. Apa yang cenderung kita lakukan? Kita orang-orang tersebut pasti akan cenderung untuk membalas dendam, berusaha agar orang yang telah menyakiti mereka itu merasakan hal yang sama seperti yang mereka rasakan. Nah, ataupun juga ketika ada orang tua yang sedang minta tolong sama mungkin kalian ataupun aku yang lagi sibuk main game, kemudian kita ngomong sebentar lama, aku lagi seru, aku lagi aduh nggak bisa, aku tinggal dikit lagi. It's happening. Baca firman, saingannya Netflix, saingannya K-drama, terus kemudian aku bisa ngomong memang setiap orang butuh hiburan teman-teman, tapi ketika hiburan itu menjadi nomor satu dalam kehidupanmu dan bukan Yesus yang jadi nomor satu dalam kehidupanmu, pertanyaannya adalah apakah dengan tindakan kita yang tersebut itu menunjukkan kalau kita memang sayang sama Tuhan. Aku ulangi, apakah dengan tindakan tersebut itu menunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan? Kalau kita memang mengasihi Tuhan, sudah seharusnya kita juga melakukan perintahnya. Dan kalau kita melakukan perintahnya, harus dasarnya mengasihi Tuhan. Karena sekali lagi, kalau misalnya tanpa dasar untuk mengasihi Tuhan, maka kita akan hidup dalam begitu banyak alasan dan juga kompromi, teman-teman. Kita akan terikat sama hal tersebut. Nah, tapi juga ada yang bilang, Kak, ini sulit banget. Kak, aku udah mencoba. Kak, aku sudah di posisi di mana aku sangat mengasihi Tuhan, tapi kondisinya aku tetap aja timbul ada begitu banyak godaan dalam hatiku, dalam pikiranku. Aku jawab, yes, itu memang benar-benar terjadi dalam kehidupannya kita. Dan aku percaya begini teman-teman, ketika kita benar-benar mau mengasihi Tuhan, meskipun itu sulit, tetapi Tuhan itu pasti melihat dan Tuhan pasti akan memberikan kita yang namanya pertolongan. Pertolongan. Aku akan bacakan di Yohanes 14 ayat 16 lanjutannya dari ayat tadi, yaitu aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan underline dulu di ayat 16, yaitu tentang memberikan dan seorang penolong. Memberikan dan seorang penolong. Aku lanjutin di ayat 17 supaya lebih jelas, yaitu siapa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia, tetapi kita mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang aku underline di ayat 17 adalah roh kebenaran menyertai dan diam di dalam kita. Poin kedua yang aku ingin sampaikan adalah Roh Kudus itu siap menolong kita, teman-teman. Allah tidak tinggal diam. Allah tahu kalau kita itu manusia yang lemah. Kita perlu pertolongannya Tuhan. Makanya Tuhan kasih kita penolong, yaitu Roh kebenaran. And yes, aku harus akui, aku manusia yang lemah. Kadangkala pikiran, hati ada aja yang lewat yang gak bisa kita kontrol. Contohnya deh, Kak VJ nyetir nih di jalan. Ketika aku nyetir terus kemudian ada orang yang motong. Ketika aku nyetir terus kemudian ada orang yang gak taat sama peraturan. Apa yang terjadi? Muncul rasa emosi. Tapi sekali lagi,
Tuhan gak tinggal diam. Hari ini firman Tuhan begitu jelas, janji Tuhan begitu jelas bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu siapa? Roh kebenaran, Roh Kudus. Dia akan menyertai dan diam di dalam kita untuk mengusir segala sesuatu yang lewat, yang gak bisa kita kontrol. Tapi Allah akan memampukan setiap kita. Dunia, aku bisa katakan dunia itu ngajarin kita untuk pakai kekuatannya kita sendiri. Why? Karena dunia ngajarin kita untuk mengabaikan Allah, mendorong kita untuk mengabaikan keberadaan Allah. Tapi aku bilang, engkau gak bisa ngelakuin itu sendirian. Engkau gak bisa pakai kekuatanmu sendirian. Kamu perlu kuasa yang lebih besar. Kamu perlu seorang penolong yang lebih besar dari diri kita, yaitu siapa? Roh Kudus. Dan yes, God is the superhero, not me, not you, not us. God is the superhero. Tuhanlah yang jadi pahlawannya kita. Tuhanlah yang bisa dan mampukan kita untuk mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya. Pertanyaannya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus dalam kehidupanmu? Dan yang kedua, sudahkah kamu andalkan Roh Kudus dalam kehidupanmu? Oke? Nah, ini hal yang sangat simpel, dua hal yang aku ingin sampaikan kepada setiap kita, dan aku percaya ini bisa kita bawa selama seminggu ke depan, bahkan lebih panjang lagi. Ini bisa jadi prinsip kehidupannya kita, yaitu yang pertama, mengasihi Tuhan sama dengan melakukan perintahnya, dan yang kedua, Roh Kudus siap untuk menolong kita. Oke? Pegang prinsip ini teman-teman, dan aku percaya ini bisa menjadi berkat buat kalian semua. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya firman ini gak akan jadi hal yang sia-sia, tapi firman ini akan membawa kita untuk semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, hari ini kami mengucap syukur diingatin bahwa yes, You are the superhero in our life. Kami tahu bahwa waktu kami mengasihi Tuhan, artinya kami harus melakukannya. Dan waktu kami melakukannya, kami gak boleh tanpa dasar kami mengasihi Tuhan. Memang itu sulit, tapi Roh Kudus menguatkan setiap kami. Hari ini Tuhan, Tuhan tahu apa yang setiap kami alami. Kak Vici alami, teman-teman di rumah alami, teman-teman yang berada dimanapun alami, Tuhan tahu. Dan tapi Kak Vici berdoa dan hamba-Mu percaya bahwa Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menguatkan setiap kami. Thank you Lord Jesus, terima kasih buat anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu. Kami undang Engkau untuk memenuhi setiap kami, memimpin setiap kami. Biarlah Engkau saja yang Tuhan kami andalkan, dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami doa, haleluya, amin. So, that's it teman-teman. Thank you so much udah join sama ibadah hari ini, dan Kak Vici berdoa biarkanlah Tuhan memberkati kalian. Have a fruitful week and God bless you. Bye bye.